Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Baik, saya minta bantu satu orang untuk menginstalasi proyektornya. Ada di dalam sini. Wire-nya yang ini saja pakai. Wire ini. Yang ini aja. Itu sisipkan. Bisa diminta bantu? Dibuka aja dulu.
Baik, sebelum kita mulai hari ini, saya akan mengecek kehadiran dulu semuanya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa dia? Oke. Mari sama-sama kita doakan semoga Rafa yang sakit bisa segera lekas sembuh dan bisa kembali lagi bersama kita. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai, kita seperti biasanya akan melakukan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Okay? Yang pertama apa kira-kira? Saling menghargai. Ada lagi? Apa? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Menggunakan? Ada lagi? Apa? Aktif dalam pelajaran. Oke, ada lagi? Apa? Tidak keluar masuk kelas. Oke. Bahasa lainnya apa? Oke. Keluar masuk kelas. Minta izin. Ada lagi? Udah cukup. Oke. Baik, apakah semuanya sudah sepakat dengan yang ini akan kita belajar hari ini? Sebelum kita Oke, baik. Kalau gitu kita langsung memulai ya. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Ada yang belum makan? Udah makan semua ya? Oke. Minum udah juga? Udah. Ya pastinya sholat subuh jangan lupa. Udah laksanakan? Satu orang. Yang lain? Oke, baik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa pada minggu lalu? Berpikir komputasional. Oke, bagus. Kira-kira ada yang tahu itu apa berpikir komputasional? 1, 2, 3. Oke, coba dari yang ini. Oke, ada lagi? Yang lain? Silakan. Oke, bagus. Ada lagi? Berpikir secara logika. Oke, berarti kalian sudah memahami semuanya ya. Yang sudah kita pelajari, saya rasa sudah sangat bagus sekali untuk materinya. Nah, kemudian di dalam berpikir komputasi kemarin itu kita ada 4 tahap ya. Kira-kira apa saja tahapnya? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Decomposition. Oke, ada lagi? Sama semuanya? Oke, berarti kalian masih sangat paham dan luar biasa. Kalian merupakan anak-anak yang hebat. Mari kita berikan tepuk hebat hari ini ya. Seperti ini ya, kemarin kita akan seperti biasanya. Beri tepuk hebat itu adalah tepuk hebat. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Wow, hebat. Nah, gitu ya. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Beri tepuk hebat. Beri dia W. Beri dia O.
Hebat. Oke, terima kasih banyak. Bagus. Uh, Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang baru. Berarti saya rasa kalian sudah sangat paham materi yang sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Oke. Kelihatan semuanya? Baik. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengantar KA, ya. Pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita lebih jauh melangkah ke materi ini, kalian sudah familiar nggak dengan istilah KA ataupun kalau bahasa Inggrisnya artificial intelligence? Sudah pernah mendengarnya? Sudah. Kira-kira apa itu? Tentang teknologi. Ada lagi? Kecerdasan buatan ada lagi? Berarti sudah pernah mendengarkannya ya? Oke, baik. Nah, kemudian pernahkah kalian menggunakan HP pada saat kamera dia mendeteksi wajah? Pernah. Oke. Salah satunya kita pakai HP untuk membuka layar HP. Sudah pernah seperti itu ya? Oke, mendeteksi wajah. Nah, kemudian apakah kalian tahu bahwa proses kamera mendeteksi HP kita itu termasuk ke dalam AI? Tahu nggak seperti itu? Belum? Oke. Tapi udah pernah dengar ya ada AI itu ya? Nah, maka hari ini kita akan mempelajari tentang masalah ini versi pengantar dulu. Ini ada dua kali pertemuan. Untuk hari ini kita perkenalan yang sedikit tentang masalah AI itu apa. Nah, jadi kita mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia itu sudah dibakukan dengan KA. Ini bukan kereta api, tapi kecerdasan artifisial, begitu ya. Kalau kita terjemahkan lagi itu kecerdasan buatan, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini jadi ya pertanyaannya, kalian sudah familiar dengan AI dan sudah pernah melakukannya, tetapi seperti kamera deteksi tadi belum mengetahui bahwa itu termasuk ke dalam AI. Oke. Nah, jadi capaian pembelajaran kita hari ini, peserta didik itu mampu mengenal dan memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial dalam menyelesaikan permasalahan sederhana secara bertanggung jawab, kolaboratif, dan etis dengan menekankan pada proses berpikir komputasional. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menjelaskan prinsip dasar pengoperasian perangkat KA. Nanti setelah kita pelajari, Anda semuanya itu bisa menjelaskan apa itu KA ataupun kecerdasan artifisial. Kemudian mencoba dan mengevaluasi salah satu aplikasi KA sederhana. Nanti kita akan menggunakan salah satu atau bisa jadi dua perangkat ataupun tools AI yang akan kita gunakan untuk uji coba sementara waktu. Kemudian nanti akan ada kolaborasi dalam kelompok untuk mendesain solusi berbasis KA untuk masalah sederhana. Nanti kalian bisa diskusi berdua dengan teman yang satu meja, ya, pokoknya berpasangan maksudnya ya. Kalian bisa berdiskusi nanti membuat satu buah KA menggunakan tools yang akan kita berikan nantinya. Kemudian merefleksikan manfaat dan etika penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita mempelajari nanti, diharapkan kalian itu bisa menggunakan KA dengan tepat, dengan baik, tidak merusak daripada kehidupan sosial, gitu ya. Oke. Nah, mari kita perhatikan. Jadi bagaimanakah sebenarnya KA tersebut ataupun kecerdasan artifisial itu? Nah, kita akan memperhatikan satu buah video berikut ini.
Kenapa nggak boleh? Sebentar ya, saya lupa menghubungkan speakernya. Power Enter Ox in Playen. Ya, namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis. Oh ya, sedikit saya informasikan. Sambilan kalian menyaksikan video, kalian boleh membuat catatan kecil apa yang ada yang disampaikan di sini ya. Seperti di film-film Hollywood, AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten di TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari TikTok. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi
juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada giveaway, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafik permainan menjadi lebih hidup dan kreatif. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam peraturan Pidato dan diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 jenis dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik memberikan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada bidangnya. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendidikan. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidakpedulian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas digital online. Data-data tersebut dapat bisa digunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan kebaikan. Selain itu, orang bisa saja melakukan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan sekretariat yang mulai digantikan oleh AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal menu, diagnosis awal penyakit, dan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan digital maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan kebutuhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Untuk otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian
penyampaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Baik, dari video tadi sudah banyak ya dijelaskan tentang masalah AI. Dalam bidang apa saja, ada kelemahan dan ada keunggulan yang disampaikan dalam video barusan. Okay. Kira-kira Anda bisa mendapatkan ada berapa jenis AI aja yang disampaikan tadi sini? Oke, boleh perwakilan untuk menulis di depan? Siapa aja boleh? Silakan. Oke.
Baik. Siapa namanya? Nazwa. Oke, coba kita berikan applause kepada Nazwa. Baik. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Boleh. Oke, terima kasih kepada siapa namanya? Kois. Oke, kita berikan plus kepada nama Kois. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Sudah? Nggak ada? Oke. Berarti saya rasa kalian memang sangat bagus sekali dalam menyimak materi tadi ya. Nah, selanjutnya tadi kan ada disampaikan bahwa ada beberapa bidang yang sudah dikembangkan AI. Nah, kira-kira yang berdasarkan video tadi dalam bidang apa saja yang sudah dikembangkan? Ada yang mau mencoba? Oke, silakan. Boleh ditulis di bawah video ini terus. Oke, namanya siapa? Afifah. Oke, kita berikan plus untuk Afifah semuanya. Oke. Ternyata saat ini perkembangan KA itu sudah begitu banyak ya. Berbagai macam bidang sudah menggunakan KA itu sendiri. Nah, kita kembali ke awal tadi.
Jadi ada jenis-jenis AI yang memang sudah banyak. Ternyata tanpa kita sadari selama ini kita sudah banyak menggunakan AI, meskipun kita tidak tahu bahwa itu bagian daripada AI sendiri. Ya. Seperti kita pakai buka HP menggunakan scan wajah ya. Kemudian kalau seandainya kita mau pergi ke ke suatu tempat, ke rumah teman, dibagikan peta, akan diarahkan jalannya ya. Itu juga termasuk ke dalam bagian daripada KA. Kemudian nah ini yang paling sering ya. Nah, rekomendasi konten musik, film yang pernah kita lihat. Nah, kalau seandainya kita membuka di YouTube atau di Netflix atau di tempat yang lainnya, itu akan muncul nanti saran-saran dari mereka video-video yang berkaitan yang pernah kita lihat. Nah, makanya hati-hati kalau kalian membuka sesuatu itu, kalau bisa difilter. Nah, kenapa? Jangan nanti dia memberikan informasi ataupun memberikan saran hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, termasuk juga dengan ini ya, kalau sering-sering belanja online, itu akan tampil di media sosial kita, pakai Instagram, Facebook atau yang lainnya, itu akan muncul. Ya. Misalnya kita mau beli HP. Nah, satu kali kita udah searching HP-nya, kedua kali, kemudian akan muncul langsung berbagai macam iklan-iklan yang berbau dengan demikian. Yang lebih parah tuh biasanya ini TikTok ya. Nah, TikTok itu kalau sudah kita klik satu maka dia akan banyak algoritma yang diberikan kepada kita, saran-saran harus ditonton. Apalagi kalau sekarang di TikTok itu harus buka sekian dapat poin ya, dapat koin ya. Nah, dapat koin seperti itu. Nah, dan berbagai macam yang lainnya. Kemudian di sini pengembangan AI itu ada searching, nanti akan kita pelajari ke depan. Nah, bidang-bidang yang ini sudah banyak dipergunakan sampai saat ini. Kesehatan, keamanan memang sudah paling utama ya. Kemudian keuangan, bisnis, otomotif, logistik, pertanian, lingkungan, dan bidang pendidikan. Oke, saya ingin meminta kepada Anda untuk memberikan misalnya tentang masalah bidang kesehatan. Kan tadi ada dijelaskan. Oke. Ada orang di antara kalian yang mau menjelaskan bidang kesehatan bagaimana kira-kira? Silakan. Bisa berdiri. Oke. Kalau bidang kesehatan itu karena itu sebenarnya sangat banyak. Beberapa di antaranya seperti membantu dokter untuk mencari jenis penyakit, jenis kuman, untuk jenis virus yang terdeteksi di dalam tubuh pasien itu secara lebih teratur, sistematis. Terus juga untuk membantu proses pembuatan obat-obatan juga bisa untuk melihat apa aja sih yang terkandung di dalam obat-obatan itu. Terus juga obat apa sih yang cocok pada pasien yang didiagnosa untuk penyakit ini. Jadi di bidang kesehatan itu sangat berperan penting untuk membantu dokter dan beberapa pekerjaan lainnya yang ada di rumah sakit dan di bidang kesehatan. Oke, baik. Namanya siapa? Diani, Pak. Diani. Oke, kita berikan aplaus untuk pada Diani. Oke, sudah bagus sekali. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh teman kita Diani tadi, sudah sangat jelas sekali bahwa di bidang kesehatan itu memang sudah sangat mumpuni sekarang. Meskipun kalau di negeri kita belum seperti yang kita lihat di video tadi ya, mungkin belum seperti itu. Nah, kita tapi terus berkembang menuju ke arah situ. Bahkan kalau sekarang itu kan ada satu buah video tentang masalah 5.0 ataupun society, di mana di era tersebut orang yang sakit ketika konsultasi dengan dokter menghadap ke kamera, dia akan terdeteksi apa aja penyakitnya. Nah, jadi dokter cuma menyarankan nanti begini. Nah, seperti itu ya. Itu udah yang akan ke depannya. Kemudian yang kedua di bidang keamanan, ada yang mau menjelaskan? Oke, silakan. Dalam bidang keamanan, KA sangat berfungsi untuk mendeteksi atau mengetahui seorang yang melakukan tindakan kejahatan atau kriminal. Contohnya itu CCTV. Oke, bagus. Sudah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Wofran. Mari kita akan beri aplaus untuk Wofran. Baik. Nah,
kalau di negeri kita mungkin belum 100% menerapkan ini ya. Kalau kita lihat mungkin di Korea Selatan, itu langsung bisa di-lock ya wajah kita. Apabila kita melakukan pelanggaran, itu akan di-lock wajah kita, kemanapun kita pergi akan tersambung dengan kamera-kamera yang lain. Nah, jadi memudahkan kepada para polisi atau siapapun untuk mencari kemana dia sudah berada. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita di lalu lintas, kita kan udah ada di sekarang. Apakah saat ini masih bisa dilakukan seperti yang di Korea Selatan? Dia langsung lock mobilnya itu, kemana dia bergerak, dia akan selalu terkunci, semua kamera akan mencarinya. Nah, seperti itu. Di bidang keamanan. Oke, yang ketiga ada di bidang keuangan. Ada yang mau menjelaskan? Oke, silakan. Kalau misalnya menurut Brilian di kecerdasan buatan di bidang keuangan itu untuk memantau nilai keuangan di pasar dan juga memantau nilai inflasi maupun nilai uang atau mata uang di negara tersebut. Oke, sudah baik. Siapa namanya? Brilian. Mari kita beri applause untuk Brilian. Bagus ya. Nah, kalau di bidang keuangan dia bisa menganalisis pasar keuangan. Nah, nanti kalau saat ini kan kita belum harga emas ya. Harga emas kemarin itu sudah menjauh meningkat 6 juta per mayang. Lalu sekarang sudah turun menjadi 5.700.000 sekian ya. Apakah sudah berubah lagi? Nah, jadi pasar-pasar seperti ini dengan menggunakan KA itu bisa dianalisis. Bagaimana kondisi pasar keuangan ke depannya. Begitu. Kemudian selanjutnya yang keempat di bidang bisnis. Ada yang mencoba menjelaskan? Silakan. Jadi di bidang bisnis itu dapat mempermudah manusia karena semuanya itu kan serba online. Jadi manusia bisa kalau punya dagangan mereka bisa memperjual atau belikan di aplikasi-aplikasi tertentu seperti Shopee, Lazada, atau Tokopedia karena sangat mudah dan juga murah dibandingkan dengan yang kayak di sini lebih mahal. Oke, baik. Terima kasih. Siapa namanya? Idris. Kita berikan aplaus untuk Idris. Nah, jadi di bidang bisnis itu sudah memang sangat difungsikan ya. Bahkan kalau sekarang itu kalian melihat Suzuya Mall, pernah datang ke sana? Pernah. Itu salah satu model KA yang mereka terapkan. Apabila suatu barang sudah mulai menipis, itu bisa langsung terkoneksi ke perusahaan. Oke, misalnya ini. Produk yang dijual di Suzuya apa namanya ini? Botol air ya. Oke, ataupun tumbler. Nah, jika pada awal mulanya mereka mempunyai jumlah barang 100. Oke, 100 ini. Nah, kemudian mereka taruhlah di rak penjualannya itu di supermarketnya 50 atau berapa gitu ya. Nah, ini setiap pembeli pasti di-scan kan? Nah, di-scan lalu ketika setelah di-scan itu masuk ke komputernya server dari Suzuya sendiri. Nah, ketika sudah sampai di server Suzuya itu langsung terkoneksi ke punyanya perusahaan yang produk ini. Misalnya produk ini diproduksi oleh produk Azul Yusuf Education misalnya. Oke. Nah, jadi ketika misalnya barangnya sudah mencapai 10 buah lagi yang tersisa. Nah, maka di sana akan dianalisis secara langsung menggunakan KA tadi, masuk juga ke keuangan tadi ya. Mereka akan menganalisis dalam 100 unit barang yang sudah diberikan, itu bisa terjual habis dalam berapa hari. Nah, begitu. Oh, ternyata bisa dijual dalam waktu 3 hari, sudah tinggal sisanya 10 lagi. Maka mereka akan langsung dikalkulasikan harus dikirim berapa lagi ke depannya. Jadi seperti itu. Itu nggak perlu lagi kita pakai manusia. Nah, pakai tenaga bisnis dan bidang keuangan tadi. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada di bidang otomotif. Ah, ini siapa yang suka otomotif? Ada yang mau menjelaskan? Ada? Bagaimana tadi kan udah ada di video? Bagaimana tadi di KA pakai otomotif? Silakan, siapa?
Ada? Sampaikan aja. Yang kita lihat tadi di video. Silakan. Menurut saya dari bidang otomotif yaitu mempersingkir ataupun agar tidak banyak kerusakan yang terjadi dalam suatu kendaraan. Maksudnya bagaimana? Misalkan Contohnya contohnya ya, oke, silakan. mobil agar mobil tersebut tidak terjadi kerusakan besar. Oh, berarti dengan menggunakan KA, mobil itu bisa mengenali diri sendiri, tidak terjadi kerusakan yang besar apabila terjadi kecelakaan, tidak terjadi kecelakaan begitu ya. Oke, bagus. Kita berikan aplaus untuk siapa namanya? Bukan ya. Nah, tadi kita sudah melihat ya di video bahwa di bidang otomotif itu sekarang sudah sangat banyak sekali mobil yang berjalan sendiri. Ya. Salah satu seperti yang disampaikan tadi, adanya dipasangnya KA di bidang otomatis, sehingga mobil-mobil tersebut dia akan berjalan sesuai dengan arahnya dan sesuai dengan aturan, dan dia akan mengurangi dari dampak kerusakan ataupun kecelakaan seperti itu. Nah, misalnya coba kalian lihat di rumah, jika ini ada satu buah mobil, ya di persimpangan, ini dia sedang menuju ke sini dan ini dari sini. Oke. Ketika sedang mendekati seperti ini, maka sensornya akan beritahu ada benda lain yang bergerak di depannya, maka kedua-duanya itu sama-sama berhenti. Nah, seperti itu. Jadi ini mengurangi daripada dampaknya terjadi kecelakaan. Karena kalau manusia kan dengan tiba-tiba seperti itu pasti kaget. Bahkan bukan kita ngerem, tapi menginjakkan gasnya lagi. Nah, seperti itu. Sering kan kalau orang jatuh sepeda motor. Ketika menjatuh sepeda motor dia ngegas, bukan ngerem. Betul kan? Pernah merasakan seperti itu? Nah, pasti ketika jatuh sepeda motor itu tambahkan gasnya. Nah, kenapa seperti itu? Itu bukan karena keinginan kita, tapi refleks dari tangan. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya pada manusia juga ada namanya itu sensor saraf motorik ya yang bisa mengontrol kita semuanya. Oke, bagus. Kemudian di bidang logistik, ada yang mau menjelaskan? Tadi di video, oke, silakan. Misal untuk kerjaan kurir, pengantar barang. Ya. Jadi aplikasi ini pada Google Maps. Google Maps menggunakan AI untuk memberikan rute terdekat dan waktu terdekat dalam pengantaran barang. Hal ini menjadikan pekerjaan lebih efektif dan menggunakan waktu yang tidak terlalu lama dan menghemat bahan bakar. Jadi pekerjaannya akan lebih efektif. Oke, bagus. Terima kasih. Kita plus dulu kepada. Nah, bagus ya yang disampaikan tadi kalau di logistik. Bahkan kalau saat ini itu seperti yang disampaikan tadi ada kurir mengantar paket itu sekarang sudah menggunakan drone. Gitu. Salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ini yaitu Zipline, kalau nggak salah di Afrika Selatan. Itu mereka sudah mengirimkan paket dengan menggunakan drone. Nah, tapi kan drone-nya itu suara baling-balingnya kan nggak keras ya. Mereka membuatnya itu lebih bagus lagi. Di mana drone-nya itu tetap di udara, tapi barangnya itu diantar terus ke bawah. Kayak sejenis ada talinya, dia turun, diletakkan di mana tempatnya, lalu dia dinaikkan lagi tali pengikatnya itu, dan kembali lagi ke tempat semula. Nah, seperti itu. Ada dua dari Zipline itu, ada yang model drone, satu lagi model pesawat, ya, pesawat diterbangkan. Dia mencari koordinat seperti tadi, dari di setting di perusahaannya. Ini pakai akan dikirim ke sini. Mereka membuat koordinatnya ke dalam pesawat tersebut. Dia terbang, pas saat tiba di lokasi tersebut, dia akan menjatuhkan paketnya. Nah, seperti itu. Tapi itu memang paket-paket yang memang sudah dibutuhkan mendesak. Apakah nanti tidak akan rusak barangnya itu?
mereka sudah membuat standarnya sendiri. Kalau kalian bisa lihat nanti ada zipline, saya nggak tahu situsnya. Zipline itu kalau misalnya paket-paket yang butuh mendesak itu dibungkus dengan begitu rapi di dalamnya hingga kotaknya menjadi besar. Kotaknya menjadi besar di dalamnya itu dibutuhkan pengamannya, begitu ya. Bagaimana caranya itu ada nanti di video kalau kalian ingin melihatnya. Oke, dan begitu juga di bidang pertanian, mengingat waktu kita nggak banyak lagi nih. Oke. Nah, di bidang pertanian tadi kita sudah melihat misalnya untuk menanam menyiram tanaman. Nah, kalau hari ini kita ada hujan bisa disiram secara gratis. Kemudian kalau penyiraman tanaman itu menggunakan otomatis. Dia sudah disetting pada jam sekian-sekian itu bisa disiram. Nah, kapan panennya bisa disampaikan. Gitu. Di bidang lingkungan dan bidang pendidikan juga sama semuanya sudah banyak yang menggunakan AI. Oke, kita kembali ke materi kita selanjutnya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa kecerdasan artifisial itu merupakan kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Oke, kalian sudah bagus tadi memberikannya. Bagaimana dia itu bisa mendapatkan yang kita inginkan? Mereka juga belajar dari data. Oke. Kemudian membuat keputusan, mengenali pola, dan menggunakan logika. Jadi dengan cara seperti itu. Oke. Kemudian ini ya beberapa contoh yang ada di sekitar kita yang sudah sering kita gunakan. Misalnya untuk virtual assistant kita sudah menggunakan Google Assistant. Kalau Siri ini di Apple ya. Oke. Kemudian ada movie recommendation kayak tadi ya. Jadi ada film yang direkomendasikan kayak Netflix atau YouTube itu juga sama. Kemudian face detection camera seperti kayak ini tadi mana? Ini ya. Oke. Dan ada chatbot. Oke. Nah, inilah yang akan kita mempelajari saat lagi. Jadi cara kerja KA itu menerima atau belajar dari yang tadi ya, menerima atau belajar dari data. Dia kan ketika kita minta sesuatu, dia akan mencari seluruh data yang ada di dunia. Oke. Kemudian dia menyampaikan kepada kita. Kemudian mengenali pola. Ada yang menanyakan hal yang menyerupai dengan seperti itu, maka dia akan menjawab yang sama. Nah, kemudian membuat prediksi atau keputusan. Nah, setelah dia mengenali pola, kemudian belajar mengenali pola, baru memberikan keputusan dan itu yang disampaikan kepada kita. Kemudian selanjutnya belajar dari hasil nih salah buat ya. Dari hasil dan memperbaiki Nah, jadi belajar dari hasil dan memperbaiki diri. Jadi AI itu juga sebenarnya harus selalu dikontrol ataupun belajar dari apa yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita akan membuat sedikit uji coba ya. Silakan kalian bisa mengambil HP semuanya dari sini dulu. Jangan salah mengambil.
Oke. Hati-hati, pelan-pelan. Silakan lanjut terus. Silakan antri terus di sini. Barisan ketiga. Barisan ketiga silakan antri terus. Ambil. Hati-hati ya, perhatikan langkahnya. Selanjutnya silakan. Oke. Nah, kalian yang sudah biasanya menggunakan chatbot itu yang mana biasanya? ChatGPT. Oke. Nah, sekarang coba kalian ketikkan sebuah prompt apa saja yang menurut kalian, tapi untuk gambar ya. Kita akan menampilkan sebuah gambar gitu. Nah, coba kalian ketik satu prompt dari kalian itu, kepinginnya mau apa? Pokoknya hasilnya itu dalam bentuk gambar. Misalnya, tolong ChatGPT buatkan saya sebuah gambar orang yang sedang melukis gedung sekolah SMA 1. Nah, misalnya seperti itu. Nah, setelah kalian lihat hasilnya bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum? Nah, jika belum, coba kalian minta lagi yang sampai sesuai dan kalian puas. Seperti itu. Oke. Di chatbotnya GPT. Coba dulu dengan GPT. Silakan dilakukan. Di browser aja, kalau misalnya nggak ada di download, di browser juga bisa. Hah? Nggak ada internet? Ini di internet. Oh ya. Terserah gambar apa aja kan? Ya, terserah mau bagaimana. Udah, bagaimana hasilnya? Coba lihat promptnya tadi, ya. Pertama tulis keluar gambarnya. Sudah sesuai dengan keinginan belum? Kalau belum, lanjutkan lagi minta prompt selanjutnya. Apa? Diketik aja, nggak usah ditulis kertas. Diketik aja. Buatkan bakso kuah yang pedas yang kelihatannya enak banget. Kan ini masih ada, tapi saya buatnya gambar. Gambar. Oke, bagus. Nah, nggak mau nambah sendoknya enggak? Atau ada 1 gelas airnya biar kelihatan lebih ini elegan gitu. Tambahkan aja Bu ya, tambahkan. Udah dapat, Bang? Belum, Pak. Ngelek, Pak.
Itu jangan dihapus dulu Idris ya. Ada? Ada jaringan, Pak. Kenapa nggak ada jaringan? Hujan ya? Bisa? Masih loading gambarnya ya? Oke. Oke. Coba dibalik lihat promnya dulu. Yang mana? Yang pertamanya? Oh, ini. Oh, ini bukan, Pak. Oh ini. Nah, ini. Buatkan saya gambar orang yang sedang belajar bersama di dalam kelas. Oke. Buatkan yang lebih banyak orangnya. Oke. Anak SMA yang sedang belajar bersama. Ini nomor 1. Oh, 1. Berarti dia nggak jadi lagi nih kan? Ini kan belajar bersama. Maksudnya bagaimana belajar bersama? Kelompok atau bukan? Bukan. Bukan. Belajar kayak kita. Nah, berarti belajar di dalam kelas. Ya. Yang ini udah sesuai. Ya, udah sesuai. Yang ini udah. Yang ini enggak. Oke. Dia juga lebih ya, Pak. Coba kita lihat. Buatkan saya gambar orang yang sedang membaca buku di saat kondisi hujan. Tambahkan segelas kopi dan roti. Oke. Tunggu aja. Udah? Ya, bagus. Coba kita lihat dulu promnya bagaimana. Gambarkan saya gedung SMA 1 Banda Aceh dalam bentuk animasi atau kartun. Oke. Berwarna putih dan bangunan Romawi kuno. Oke, mantap sekali. Nggak ada lagi nih, udah cukup. Hah, nggak usah desain dulu. Biar aja kayak gitu nanti kita lihat ya. Oke. Tolong buatkan foto atau gedung yang bagus. Itu punya, ya juga asli tuh. Punya gambar asli. Jangan, ini maksudnya apa berhenti? Ini tidak boleh kena tuh ya. Jangan lama ya. Udah. Ini punya versi lama nih kan? Oke. Coba tanya yang versi baru ada nggak? Versi gedung baru. Siapa tadi? Berikan saya gambar bekas bangunan Belanda yang ada di Aceh. Apa-apa aja sudah dijelaskan. Istana Gelumpang 2, Kabupaten Birun. Kemudian Menara Air Taman Sari. Gedung sentral telepon. Enggak lah. 3, ini kenapa 4 nih ya? Menara telepon. Satu lagi. Apa? Ini ada menara telepon. Menara telepon di mana? Enggak jauh Pak, tapi tetap ada karena kayak divisi yang pasti ada di Aceh mah. Oh, oke. Ini udah. Sudah. Coba. Buat gambar ikan di laut. Oke. Udah. Cuma satu aja? Enggak buat lagi. Enggak, ada peta-peta lain udah sesuai kayak gitu. Ikan di laut itu aja. Itu aja. Udah kalau gitu. Udah. Oke. Itu lama ini Pak. Ada cuma itu depan ini ada kan? Ada lagi. Ini depan ini baru nih Pak. Ini Pak. Tapi itu punya lama kan? Mana yang promnya itu mana? Yang perintahnya. Tolong buatkan saya gambar itu Banda Aceh. Oke. Pak. Ya. Versi baru kan? Baru gimana? Pak. Versi baru yang ini ya, ya. Sudah. Ini lebih baru lagi. Ya. Itu yang terbaru.
Oke, ada lagi? Buat, coba saya melihat promnya aja. Nah, buat gambar seorang pria zaman dahulu sedang bermain piano, foto secara tidak sengaja diambil. Gambar sedikit blur, gerak, dan pencahayaan yang konsisten dari ruang musik. Oke, bagus. Kayaknya ambil foto dari jarak cukup jauh, menampilkan beberapa objek di dekat piano dan pria tua itu. Coba lihat fotonya. Oke, bagus. Nggak ada pakai? Oke. Tapi udah paham kan? Boleh lihat sama teman-teman nantinya ya. Oke. Yang ini. Pak, ini udah Pak. Ini yang tadi Pak. Udah ya? Ya, ini yang tadi. Tadi. Coba ke atas promnya. Tolong gambarkan makanan yang enak. Oke. Ini makanan enak menurut dia kan? Mau. Buat gambar bakso super pedas. Oh, lagi loading. Oke. Oke. Coba lagi ke atas lagi. Oke. Buat di situ gitu. Ah, buatkan gambar vibes-nya tahun 2000-an seorang sedang menonton film yang sudah trending pada masa lalu. Oke, dari keluarga. Coba buatkan gambar seorang yang sedang. Oh, ada lain lagi nih. Ah, coba lagi. Ya ya. Ya, ini boleh ini. Coba turunkan ke bawah. Tambahkan duduknya di halte dan ada beberapa orang lainnya. Oke. Yang estetik dari perspektif depan, bernuansa hujan, yang tenang dan langit. Oke. Kayaknya suasana kalian hujan ini terbawa juga ya ke dalam ini. Oke, bagus. Coba scroll ke atas dulu. Buatkan gambar seorang sedang melukis dan sedang makan. Salah maksudnya 2 orang. Jadi Ya, makanya coba buatkan gambar 2 orang. Ya kadang dia sesuai dengan kan? iya. Nah, Yang oke. ini perempuan. Yang melukisnya nggak ada sih. Nggak jadi. Saya Oke, dah bagus. Jangan ditutup dulu ya. Ada lagi yang mau kita cek? Nah, jadi seperti itu dari yang kalian pelajari tadi, yang kalian praktekkan tadi. Kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan dari yang kalian praktek tadi? Kira-kira ada yang bisa kalian ambil kesimpulan? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. AI membuat semua aplikasi di handphone kita atau smartphone kita saling terhubung. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Yang barusan kalian praktekkan, itu kira-kira apa maksudnya? Silakan. Oke, bagus. Ada lagi? AI tidak akan bisa AI membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk menghasilkan sesuatu dibandingkan manusia. Oke, tapi? AI tidak akan bekerja jika kita tidak membutuhkannya. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk semuanya yang sudah memberikan gambarannya. Nah, saya tertarik tadi, siapa namanya kakak yang tadi yang orang melukis? Coba bangun ke sini dulu, saya bisa tampilkan nggak di sini?
Tadi udah nampak ya? Nggak bisa. Oh. Bisa? Yang lain nggak bisa? Aduh. Siapa lagi tadi ya? Coba yang punya Idris tadi bisa? Udah nampak belum? Oh, semuanya nge-lag ya. Dah. Udah 2. Oh, oke dah. Coba dihubungkan ke laptop saya sebentar. Pakai ini ya. Project. Nah, di sini ya, kalau di HP saya. Di sini. Proyeksi layar kalau nggak salah. Nah, ada nggak gitu? Bisa? Nggak ada? Oh, nggak ada. Oke. Baik, nggak apa. Coba kamu jelaskan aja. Coba buka lagi ke sana. Nah. Oke, teman-teman. Kita perhatikan ya satu yang punya siapa namanya? Hah? Oh, ya udah. Coba ntar ya. Siapa namanya? Nah, Hani tadi dia membuat ini ya. Promptnya yang pertama, buatkan gambar orang sedang melukis dan sedang makan. Oke. Nah, jadi yang keluar gambarnya seperti ini. Karena nggak bisa dihubungkan ke laptop saya. Nah, dia sedang makan dan juga sedang melukis. Tangan kirinya ya. Bisa kelihatan? Nah, tangan kirinya makan, tangan kanannya melukis. Ya, seperti itu. Ada? Nah, kemudian karena ini merupakan kesalahan, artinya tidak sesuai dengan keinginan, dia tambahkan prompt yang kedua. Buatkan gambar 2 orang yang sedang makan bersama, memakan daging wagyu. Oke. Nah, kemudian langsung tampillah 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka sedang makan daging. Oke. Ternyata si Hani dia tidak mau ada 2 orang seperti ini.
dia menambahkan ubah menjadi dua perempuan yang sedang makan mewah. Barulah nampak yang sesuai dengan inginkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi sesuai dengan yang kita inginkan, bahwa si ChatGPT ini atau yang lainnya itu butuh prompt yang jelas, ya, butuh perintah yang jelas. Kalau seandainya tidak jelas, maka dia tidak akan bisa membuat sesuai dengan harapan. Nah, sama juga, silakan Hani. Terima kasih ya. Nah, itu sama juga kayak kita buat video melalui VO3. Nah, itu butuh kepada penjelasan yang komplit sehingga baru bisa menampilkan hasil videonya. Oke, kita kembali lagi ke sini sedikit lagi. Nah, jadi barusan kita sudah mempraktekkan ya salah satu daripada aplikasi AI yaitu ChatGPT, ada yang juga Meta AI, ada yang Gemini. Nah, kita memperhatikan bahwa KA itu memiliki subkategori. Ada yang ANI, ada yang AGI, ada yang ASI. Ini bukan ASI ibu ya, tapi ASI Artificial Super Intelligence. Nah, kalau yang ANI ini merupakan yang kita gunakan saat ini. Ya, kebanyakan yang saat ini. Dia hanya dapat mencapai pada kemampuan manusia yang super. Misalnya kita saat ini siapa yang paling hebat gitu. Jadi AI saat ini hanya mampu sampai ke situ. Oke. Nah, kemudian ada AGI, Artificial General Intelligence. Ini memiliki kecerdasan setingkat manusia secara menyeluruh. Jadi kalau kita di dunia ini ada 7 miliar orang, maka kemampuan manusia itu ada di kemampuan si AGI ini ada ke semua orang tersebut. Ya. Kemudian yang ASI ini yang merupakan, oh ya, kalau AGI itu dicanangkan pada tahun 2040 itu akan diterapkan di seluruh dunia. Kemudian yang selanjutnya ada ASI, itu yang akan diterapkan di tahun 2060. Nah, dia merupakan kecerdasan mesin yang melampaui dari kerja manusia. Ya. Maksudnya 2060 tadi itu sudah semuanya gitu. Meskipun sekarang sudah ada seperti yang ASI ini kayak membuat mobil tadi ya di pabrik. Semuanya sudah menggunakan robot, tidak menggunakan lagi manusia. Nah, seperti itu. Begitu juga seperti kita pakai untuk menggali parit atau irigasi pakai apa? Apa namanya? Alat untuk menggali parit atau irigasi. Apa? Eskavator. Bahasa Acehnya itu beko ya, motor beko biasanya. Oke. Nah, itu merupakan salah satu alat yang bisa bekerja melebihi daripada kemampuan manusia. Nah, kalau manusia kan harus menggali dengan menggunakan sekrop hanya sedikit-sedikit dan butuh waktu yang lama. Oke. Tapi dengan menggunakan peralatan seperti tadi itu sudah melampaui daripada kerjanya manusia. Oke, gitu. Nah, untuk yang diskusi kelompok kita akan melanjutkan ke minggu depan karena mengingat waktu kita sudah sangat terbatas. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Nah, selanjutnya saya akan meminta kepada kalian semuanya bagaimana dengan KA yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Apakah ada yang bisa mengambil kesimpulannya? Ya udah kita pelajari hari ini. Ada yang mengambil kesimpulan? Silakan. Kesimpulan secara menyeluruh dari yang sudah kita pelajari. Ada? Oke, silakan. Dia nih. Jadi menurut kesimpulan pribadi saya sendiri, AI itu adalah kecerdasan buatan yang membutuhkan teknologi. AI merupakan teknologi canggih yang digunakan untuk memudahkan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan bantuan teknologi lainnya. AI adalah sistem yang
Baik, kita berikan aplaus kepada dia nih semuanya. Baik, berarti kalian sudah paham semuanya. Nanti kita bisa saling sharing ke depannya. Nah, selanjutnya, apa hal baru yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Hal yang baru yang kalian dapatkan hari ini apa? Atau informasi terbaru? Ada yang mau sampaikan? Silakan. Oke, ada lagi? Silakan. Dapat mengetahui bahwa rupanya AI itu banyak sekali manfaatnya jika digunakan dengan baik. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas yang kalian sampaikan tadi. Nah, selanjutnya dari yang kita pelajari hari ini, apa yang perlu ditingkatkan atau yang harus diperbaiki ke depannya dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Beberapa kritik atau saran dari Bapak, sebelumnya Bapak, saya ingin berterima kasih sama Bapak karena sudah mengajar saya dan teman-teman semua dengan belajar dengan jelas dan mudah dipahami, terus cara pembelajaran yang menyenangkan dan membuat materi terasa menjadi lebih ringan. Proses pembelajaran yang terstruktur dan tersusun membuat kami sangat mudah untuk memahami materi yang Bapak sampaikan. Namun mungkin akan lebih baik jika waktu pembelajaran kita itu lebih disesuaikan agar semua materi yang ingin Bapak sampaikan itu dibahas dengan lengkap dan tanpa diburu. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Diani. Saya rasa mungkin cukup sampai di sini aja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas saran dan perbaikan. Semoga kedepannya kita bisa menjadi terlebih dahulu kepada pribadi saya dan mungkin bisa menjadi yang terlebih baik pada yang akan datang. Baik, ada yang ingin ditanyakan nggak selama ini? Silakan. Saya ingin bertanya, pertama sebelumnya yang seperti yang kita ketahui, kecerdasan buatan itu sangat membantu kita kalau kita sebagai pelajar. Tambahkan kita sebagai pelajar nih, kita mungkin udah terlalu sering menggunakan AI ataupun udah tergantungan sama yang namanya AI. Jadi saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk terlepas dari ketergantungan AI itu. Oke, baik, terima kasih. Saya langsung jawab terus ya, karena mengingat waktu. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini merupakan satu buah problem bersama ya. Coba yang lain didengarkan dulu dengan fokus dengan HP. Ini merupakan problem kita bersama. Jadi selama ini kita belajar banyak menggunakan dalam pembelajaran kita banyak menggunakan KA. Nah, jadi bagaimana sekarang caranya agar kita tidak ketergantungan dengan KA tersebut? Nah, kita hanya menggunakan KA itu harus dibatasi. Artinya pada yang ingin memang digali. Nah, makanya kenapa? Karena dalam pembelajaran nanti usahakan kalian tidak menggunakan HP. Kalau misalnya pembelajaran yang tidak diizinkan menggunakan HP, ya, hindari menggunakan HP. Jadi kalian ketika diminta untuk berpikir, berpikirlah secara jernih melalui dari pemahaman kita. Nah, itu tidak akan dianggap menjadi sebuah kesalahan. Kalau seandainya pemikiran tersebut masih ada relevansinya dengan materi. Nah, tetapi kalau misalnya tidak relevansi, itu yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian pertama batasi, kemudian yang kedua sering-sering kalian menggunakan pikiran masing-masing. Oke, jangan terlalu tanyakannya kepada si AI ataupun KA. Ya. Jangan nanti apa menu yang cocok untuk hari ini, tanyakan ke KA. Nah, itu jangan. Cukup misalnya hal yang sangat konkret, misalnya kita lagi belajar tentang masalah sejarah komputer. Buku kita nggak punya. Okay? Kita nggak punya buku cetak. Mau kita cari sekarang referensi dari koran kan nggak mungkin. Kita harus keluar dulu, pergi ke Serambi, ambil koran untuk melihat referensinya. Nah, maka pada saat tersebut baru kita menggunakan AI ataupun KA sebagai solusi pembelajaran kita. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik gunakan KA tersebut hanya pada saat yang memang dibutuhkan. Jadi jangan hanya segala sesuatu tanyakan kepada KA. Gitu ya. Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Oke, baik.
Di penutup akhir perjumpaan kita, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Baik, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya dalam penjelasan. InsyaAllah minggu depan kita akan melanjutkannya kembali. Cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kemarin sudah kita sampaikan apa ya? Oh ya, dihapus dulu. Saya ada lupa juga. Okay.